Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip legal dalam praktik keperawatan. Baik, sebelum pada inti materi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Rafka, yang kedua Fahla Nabila, dan yang ketiga ada saya sendiri, yang keempat Rita Siti Hawa, dan yang terakhir Siti Rifdahul Jahra. Nah, di sini ada yang namanya malpraktek. Malpraktek adalah kelalaian seorang tenaga kesehatan untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan untuk merawat klien atau orang yang terluka menurut ukuran lingkungannya yang sama. Menurut Hanafiah dan Amir 1999. Di sini ada tindakan yang termasuk dalam malpraktek. Nah, yang pertama yaitu adalah kesalahan diagnosa, yang artinya kesalahan diagnosa adalah kegagalan dokter menemukan penyakit pasien atau dokter mendiagnosis pasien dengan penyakit yang tidak pernah dimiliki pasien. Nah, yang kedua ada penyuapan. Penyuapan atau suap saja adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan atau minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Yang ketiga, penyalahgunaan alat-alat kesehatan. Contohnya, pada saat kemarin awal-awal COVID-19, banyak oknum-oknum yang menimbun hand sanitizer dan masker. Yang keempat, pemberian dosis obat yang salah. Misalkan yang harusnya obat diberikan dengan dosis 0,5 ml malah diberikan 2,5 ml. Yang kelima, salah pemberian obat kepada pasien. Jadi, pada saat kita akan memberikan obat harus dicek terlebih dahulu atau benar pasien. Jangan sampai salah memberikannya. Keenam, alat-alat yang tidak memenuhi standar. Jika alat-alat tersebut tidak memenuhi standar, maka akan berakibat terjadinya malfungsi atau fungsinya tidak berjalan dengan semestinya. Terakhir, kesalahan prosedur operasi. Nah, jika tadi pemberian obat harus benar pasien, begitu juga dengan prosedur operasi. Di sini petugas kesehatan harus teliti saat membaca biodata pasien. Adapun dampak dari malpraktek itu sendiri yaitu dapat merugikan pasien terutama pada fisiknya dan bisa menimbulkan cacat yang permanen. Bagi petugas kesehatan mengalami gangguan psikologisnya karena merasa bersalah. Dari segi hukum dapat dijerat hukum pidana, dari segi sosial dapat dikucilkan oleh masyarakat, dari segi agama mendapat dosa, dan dari etika keperawatan, melanggar etika keperawatan bukan tindakan yang profesional. Di sini ada juga yang namanya kelalaian. Kelalaian bukanlah suatu kejahatan. Seorang dokter dikatakan lalai jika ia bertindak tak acuh, tidak memperhatikan kepentingan orang lain sebagaimana mestinya. Akan tetapi, jika kelalaian telah mencapai suatu tingkat tertentu sehingga tidak memperdulikan jiwa orang lain, maka hal ini akan membawa akibat hukum. Apalagi jika sampai merenggut nyawa, maka hal ini akan digolongkan sebagai kelalaian yang berat. Adapun yang menjadi tolak ukur dari timbulnya kelainan dapat ditinjau dari beberapa hal. A. Tidak melakukan kewajiban dokter, yaitu tidak melakukan kewajiban profesi untuk mempergunakan segala ilmu keterampilannya. B. Menyimpan dari kewajiban, yaitu menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan. C. Adanya hub sebab akibat, yaitu adanya hubungan langsung antara penyebab dengan kerugian yang dialami pasien sebagai akibatnya. Karena adanya malpraktek dan kelalaian sehingga muncullah yang namanya pertanggunggughatan dan pertanggungjawaban. Yang pertama ada pertanggunggughatan, yang artinya yaitu suatu tindak gugatan apabila terjadi suatu kasus tertentu. Contohnya, ketika dokter memberi instruksi kepada perawat untuk memberikan obat kepada pasien, tapi ternyata obat yang diberikan itu salah dan mengakibatkan penyakit pasien menjadi tambah parah dan dapat merenggut nyawanya, maka pihak keluarga pasien berhak menggugat dokter atau perawat tersebut. Dan yang kedua, pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu sendiri artinya yaitu suatu konsekuensi yang harus diterima seseorang atas perbuatannya. Contohnya,
Jika ada kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter dan pihak keluarga pasien tidak terima karena kondisi pasien semakin parah, maka dokter akan bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya. Kemudian, ada situasi yang harus dihindari oleh perawat, yaitu kelalaian, pencurian, dan fitnah. Kelalaian. Seorang perawat bersalah karena kelalaian jika mencederai pasien dengan cara tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan ataupun tidak melakukan tugas dengan hati-hati, sehingga mengakibatkan pasien jatuh dan cedera. Pencurian. Mengambil sesuatu yang bukan milik Anda membuat Anda bersalah karena mencuri. Jika Anda tertangkap, Anda akan dihukum. Mengambil barang yang tidak berharga sekalipun dapat dianggap sebagai pencurian. Fitnah. Jika Anda membuat pernyataan palsu tentang seseorang dan merugikan orang tersebut, Anda bersalah karena melakukan fitnah. Hal ini benar jika Anda menyatakan secara verbal atau tertulis. Selanjutnya, D. False imprisonment. Menahan tindakan seseorang tanpa otorisasi yang tepat merupakan pelanggaran hukum atau false imprisonment. Menggunakan restraint fisik atau bahkan mengancam akan melakukannya agar pasien mau bekerja sama bisa juga termasuk dalam fase imprisonment. Penyokong dan restraint harus digunakan sesuai dengan perintah dokter. E. Penyerangan dan pemukulan. Penyerangan artinya dengan sengaja berusaha untuk menyentuh tubuh orang lain atau bahkan mengancam untuk melakukannya. Pemukulan berarti secara nyata menyentuh orang lain tanpa izin. Perawatan yang kita berikan selalu atas izin pasien atau informed consent. Ini berarti pasien harus mengetahui dan menyetujui apa yang kita rencanakan dan kita lakukan. F. Pelanggaran privasi. Pasien mempunyai hak atas kerahasiaan dirinya dan urusan pribadinya. Pelanggaran terhadap kerahasiaan adalah pelanggaran privasi dan itu adalah tindakan yang melawan hukum. G. Penganiayaan. Penganiayaan pasien melanggar prinsip-prinsip etik dan membuat Anda terikat secara hukum untuk menanggung tuntutan hukum. Standar etik meminta perawat untuk tidak melakukan sesuatu yang membahayakan pasien. Setiap orang dapat dianiaya, tetapi hanya orang tua dan anak-anaklah yang paling rentan. Biasanya, pemberi layanan atau keluargalah yang bertanggung jawab terhadap penganiayaan ini. Mungkin sulit dimengerti mengapa seseorang menganiaya orang lain yang lemah atau rapuh. Tetapi hal ini terjadi, beberapa orang merasa puas bisa mengendalikan orang lain. Tetapi, hampir semua penganiayaan berawal dari perasaan frustasi dan kelelahan. Dan sebagai seorang perawat, perlu menjaga keamanan dan keselamatan pasiennya. Oke teman-teman, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Thanks for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.